Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryada Fahdi Wijaya, absen 4 dari 10 MIPA 3. Saya akan melaksanakan tugas agama Islam, yaitu rangkaian ibadah haji. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima berada di Musdalifah, yang keenam melontar jumrah Aqobah, yang ketujuh memotong rambut, yang kedelapan melontar 3 jumrah, yang kesembilan bermalam di Mina, dan yang 10 tawaf wada. Yang pertama ihram. Pertama ialah melakukan ihram. Kegiatan ini termasuk wajib bagi sahnya haji. Dimulai dari mikot atau tempat tinggal masing-masing sambil berniat menjalankan haji dan membaca kalimat talbiyah. Kegiatan ini wajib memakai pakaian ihram. Laki-laki yang mengenakan kain yang tidak berjahit disunahkan berwarna putih. Baju ini ada 2 kain, satu sebagai sarung dan lainnya dipakai menutupi badannya. Sedangkan perempuan memakai seperti baju sehari-hari atau tidak menutupi wajah dan tangan. Biasanya berwarna putih. Namun kebanyakan para agen travel haji telah menyediakan pakaian ihram. Sebelum melakukan aktivitas ini dianjurkan untuk mandi dan wudhu, memotong kuku, memotong kumis, serta memotong bulu di ketiak dan kemaluan. Waktu pelaksanaannya dimulai dari bulan Syawal sampai 9 Zulhijjah. Yang kedua wukuf. Tata cara haji kedua ialah melakukan wukuf. Perjalanan selanjutnya wukuf di Padang Arafah. Di tempat ini para jamaah berdoa kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Tidak hanya itu, disunahkan juga memperbanyak zikir, sholat jamak takdim qashar, dan menghadap kiblat. Keberadaan di sini mulai tanggal 9 Zulhijjah ketika tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Jadi selain waktu itu tidak termasuk wukuf. Yang ketiga tawaf ifadah di Masjidil Haram. Para jamaah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebelum menjalankannya, membaca niat nawaitu an atufa bi baitil atiki sab'ata asyiwat. Kemudian berkeliling sambil memandangkan talbiyah. Bagi laki-laki dianjurkan untuk bersuara nyaring, tetapi tidak bagi seorang perempuan. Tawaf ini termasuk rukun haji, dikenal juga dengan tawaf inti atau ziarah. Jika tidak dikerjakan maka ibadahnya tidak sah. Laksananya dimulai tengah malam, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah sampai kapan saja. Namun lebih baiknya dilakukan pada hari-hari tasyrik atau 11, 12, 13 Zulhijjah. Menutup aurat menjadi syarat tawaf. Aksi lainnya suci dari hadas kecil dan besar. Hendaklah bermula dari Hajar Aswad dan berada di sebelah kiri Ka'bah. Tambahannya dilakukan di dalam masjid seperti yang pernah dilakukan Rasulullah. Apabila di tengah-tengah batal, maka segeralah berwudu dan melanjutkan kembali. Jika dalam melakukannya tiba waktu sholat, dianjurkan sholat jamaah dulu lalu meneruskan kembali. Setelah selesai, disunahkan sholat sunat tawaf di dekat makam Ibrahim. Namun bila tidak memungkinkan, lebih baiknya di Hijr Ismail. Niatnya usoli sunnata tawafi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selepas itu bermunajat di multazam dan disunahkan meminum air zam-zam. 4. Sa'i. Tata cara haji selanjutnya berlari kecil-kecil di antara 2 bukit, Safa dan Marwa namanya. Waktu pelaksanaannya setelah tawaf. Aktivitas ini dilakukan sebanyak 7 kali. Penghitungannya dari Safa ke Marwa dihitung 1 kali. Begitupun sebaliknya. Apabila dari Marwa maka menambahkan 1 perjalanan lagi yang berakhir di Marwah. Ketika sampai di bukit, jika keadaannya memungkinkan lebih baik sampai atas. Jika tidak bisa sampai di kaki bukit saja. Bagi yang tidak mampu berjalan boleh memakai kursi roda atau alat lainnya. Prosedur sa'i diawali dengan niat, kemudian dari Safa menuju lampu hijau pertama dengan berjalan biasa. Dari tempat pertama ke lampu hijau kedua, berlari-lari kecil. Kemudian menuju Marwa dengan jalan seperti biasa. Sampai di sana berdiri menghadap Ka'bah dengan mengangkat tangan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar.
Yang kelima, berada di Musdalifah. Menginap atau mabit di Musdalifah untuk orang sehat wajib hukumnya dimulai setelah waktu maghrib sampai bulan 10 Zulhijjah. Bertepatan dengan terbitnya fajar, boleh meninggalkannya ketika masa mabit selesai lewat tengah malam. Di tempat ini orang-orang mengambil batu sebesar kelereng atau kerikil sebanyak 49 atau 70 butir. Batu tersebut nanti digunakan untuk melempar jumroh. Yang keenam, melontar jumroh Aqobah. Melemparnya sebanyak 7 batu. Tidak boleh 7 batu sekaligus, harus satu-satu. Waktunya pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketujuh, mencukur rambut. Tata cara haji setelah melontar jumroh ialah disarankan untuk mencukur rambutnya, minimal 3 helai rambut. Boleh juga jika mau digundul. Yang kedelapan, melontar 3 jumroh. Dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat melempar jumroh ada 3. Jumroh ula berada di dekat arah Haratul Lisan. Jumroh wusta antara jumroh ula dan Aqobah. Terakhir, jumroh Aqobah bertempat antara perbatasan Mina dan Mekah. Pelemparan batu tersebut harus berurutan, jika tidak mengulang dari awal. Pelemparannya sama seperti cara melontar jumroh Aqobah. Batunya pun harus kerikil, selain itu tidak akan sah. Apabila sakit boleh diwakilkan, dengan syarat masih pada waktunya. Yang kesembilan, bermalam di Mina. Menginap di Mina pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nafarnya atau meninggalkan Mina setelah melempar 3 jumroh. Nafar terbagi menjadi awal dan sani atau pertama dan kedua. Nafar awal berarti hanya menginap selama 2 malam saja, sementara nafar sani bermalam selama 3 malam. Nabi Muhammad dulu melakukan yang menginap selama 3 malam. Pilihlah yang menurut Anda atau rombongan di waktu yang tepat dalam meninggalkannya. Yang ke-10, tawaf wada. Perjalanan ibadah atau tata cara haji terakhir yaitu tawaf wada, dijuluki juga dengan perpisahan. Para jamaah melaksanakannya ketika akan meninggalkan Mekah. Setelah itu orang-orang tidak diperkenankan kembali ke hotel untuk menginap, terkecuali menunggu bis, mengambil barang-barangnya, dan pergi ke toilet. Jika mau ziarah ke Madinah boleh melakukan ibadah ini, asal tidak kembali ke Mekah. Teruntuk orang-orang yang sakit dan haid tidak diwajibkan melakukannya. Cukup memanjat doa di pintu Masjidil Haram, bahkan tidak dikenai denda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.